Ya, ini tentang di hukum gitu ya, prodi hukum, fakultas hukum ya. Ya ini kayak seperti ini gitu ya, korupsi ini ya, ada tanda ininya ya. Kalau di ini sama ini ya, di kayak tadi nih, ya, ini pakai reference ya. Ya, ini pakai reference misalnya apa, tadi ya kayak Suryani ini gitu ya. Kreativitas mengarah pada kemampuan menghasilkan ide baru, sedangkan inovasi, nah ini dikasih ini ya, footnote ya di sininya. Nah, footnote ini nanti tadi ini ditambahkan ya, misalnya tadi apa Suryani ya, Suryani 2022, nama bukunya apa, ya kan? Judul bukunya, bukan nama buku ya, judul buku. Terus kemudian penerbitnya, ya, penerbitnya siapa, tahun penerbitnya berapa, kapan, tahun diterbitkannya ya, tahun diterbitkan buku tersebut. Tuh, ya, ini pakai apa style ya. Nah, ini juga ada tulisannya kan di sini apa style, ya kan ada Chicago style. Tapi kebanyakan ini ya apa ya. Oke. Ya, seharusnya kayak gini ya. Itu referensi ya, belajar tentang referensi. Kemudian kita ini lagi, kita lihat lagi. Ini bukan salah. Ini juga misalnya contoh website ya. Ada juga contoh website. Ya kalau misalnya saya bilang kemarin ya yang di pertemuan sebelumnya ditelusuri ada ininya ya, ada waktunya ya. Kamu kapan browsingnya tersebut gitu ya. Kalau misalnya dicari tanggal sekarang, itu apakah ketemu apa enggak? Ya, gitu. Ya kita cari ya untuk ininya ada apa enggak gitu kan. Kalau misalnya udah dihapus, berarti ya masih bisa digunakan ya. Nah, ini masih bisa digunakan ya untuk sebagai referensi ya, gitu, ya kan? Ya, karena misalnya kalau ada perdebatan apa menjadi suatu topik bagi kamu gitu kan misalnya di fakultas hukum gitu kan ya. Misalnya korupsi, kamu membahas korupsi di bawah 50 juta nggak perlu diproses hukum menurut para ahli. Ya, ketika ahli seperti ini gitu kan ya, ya seperti ini dia dapat ini ya, dapat dijadikan pernyataan gitu ya, dapat dijadikan pernyataan karena ya itu dia apa ngomong ke koran dan menjadi suatu apa namanya studi kasus bagi kamu gitu untuk mempelajari untuk dibahas di dalam skripsi gitu kan ya. Tuh, ya. Terus untuk format penulisan catatan kaki hukumnya juga ada ya di sini ya. Nama pengarangnya, judul bukunya, digaris bawahi atau ditebalkan gitu kan. Nama lengkapnya itu nggak boleh pakai gelar ya. Misalnya kayak tadi ya Suryono ya, apa eh Suyanto ya. Mana tadi Sugiono gitu ya. Dia gelarnya ada gitu kan, tapi nggak boleh pakai gelar karena
mengutip ya. Terus judul bukunya, kotanya kalau itu harus ada gitu kan, penerbitnya, tahun. Nah, ini udah lengkap ya format penulisan catatan kaki, footnote-nya gitu ya. Ini apa? Ya, kamu bisa juga ini ya, ini dari kampus lain gitu ya. Halaman abstrak, ini udah ada, ini juga komplit ya. Petunjuk penulisan hukum, kamu bisa ini ya, dipakai untuk referensi kamu di untuk menulis skripsi gitu. Ya saya nggak tahu ya kalau misalnya apa di UTA ini punya referensi sendiri gitu kan. Kayak misalnya nih spasinya double gitu kan ya. Kayak ini kan spasinya double ya. Ini spasinya nih 1,5 ya kalau di mana? Di Indraprasta. Ya kebetulan saya dekat dari Indraprasta gitu kan. Sekarang gitu untuk tinggalnya. Saya nggak tahu deh kalau di UTA tuh berapa spasinya. Nah ini kan 1,5 ya kelihatan ya. Kalau double dia skripsi saya juga ininya double ya spasinya ya gitu. Ini kan 1,5 gitu kan. Kebanyakan kalau itu double ya. Di kampus saya juga di UIN juga double gitu. Double gitu ya. Diketik dengan 2 spasi ya, double gitu. Semuanya sama. Terus fontnya 12 tetap ya. Ini juga kalau untuk font 12 ya. Makanya saya kamu itu dulu ya apa ditelusuri dulu ini apa eh, yang ininya aja yang masih perdebatan gitu ya apa spasinya terus first line-nya ya kan misalnya ini 7 ketukan nih pada 1,2 gitu kan nah ini berapa nih ininya first line-nya gitu kan ini 1,27 gitu kan ya tinggal diinin aja ya 1,2 gitu kan gitu. Ya ini jadi masih dalam ini ya saya nggak tahu untuk ininya 2 spasi apa 1 spasi gitu. Bisa aja dipakai ini ya kamu cari tanya ke prodinya masing-masing ya gitu. Saya ini kalau misalnya ada petunjuk penulisan di setiap prodi ya mungkin bisa di ini ya bisa di uh, sharing ya bareng-bareng. Ya, terus juga ini ya, ini ada kalau untuk apa daftar pustaka atau daftar pustaka tuh yang tadi ya kayak footnote tadi apa sumber kutipan gitu kan. Ini Chicago Style fontnya 10, Times New Roman-nya ininya apa font style-nya Times New Roman ya kan. Kutipan terdiri dari kutipan langsung atau tidak langsung gitu kan. Terus ada yang kutipan langsung, ada yang ini ya. Ini tinggal kalau yang Atma Jaya nih di apa? Uh, ya, tinggal dibaca aja ini untuk ininya. Ada yang dari artikel, ada yang dari artikel internet, gitu kan ya. Karena kalau nggak ada seperti ini, jadi bahan ini ya, bahan makin lama kamu nanti ininya, karena berbeda dosen nanti berbeda berbeda ini ya, berbeda sumber hukumnya gitu, gitu. Jadi ya ini aja minta minta petunjuknya atau minta sumbernya gitu untuk setiap ini ya. Kayak yang baru-baru itu kan mungkin dia belum ada ya di mana bagian sistem digital ya apa prodi baru apa namanya yang prodi baru sisdik ya apa sistem digital ya ya kayak gitu. Nah ini contoh-contohnya semua ya kamu bisa browsing ya kan terus
dari sini kan, dari perspecity tadi gitu kan, terus ya, ya tinggal di ini aja ya, didiskusikan ya ke prodi masing-masing ya, gitu. Saya hanya ininya aja apa untuk mempromkan ya, karena prom ini juga perlu ilmu ya, perlu kejelasan ya. Ya ini juga kalau yang lebih lengkapnya kan ada footnote sama saya ingat ini bentar ya. Ini ya. Ini ya kalau kalau misalnya ini kayak ini kan footnote ya, ada di bawahnya ada satu sebagai referensinya ya kan. Ya tadi nih sini reference terus footnote ya kan. Terus ada juga yang langsung di bodinya ya, langsung di paragrafnya gitu. Bisa jadi ya seperti itu ya, gitu. Tapi kalau ini jadi nggak seragam ya, gitu. Nggak kayak tadi kan ini mungkin nggak seragam ya di itunya. Kalau misalnya ini footnote, footnote semua. Kalau mau pakai di body ya di body gitu kan, ya. Misalnya nih, apakah eh coba kita tanya dulu ya, apakah bisa dicampur, di blend ya, dicampur antara kutipan dengan footnote dan body note. Ya, ya kan? Di sini kan ada dijelaskan ya, tidak boleh mencampur footnote dan body note dalam satu karya ilmiah, gitu kan ya. Karena ya dibilang ya nggak konsisten ya. Makanya saya bilang tadi ini kayak gini nih, ini ya, kelas 2 ya. Saya juga kalau saya bilang ya, saya bilang ini kelas 2 dan ini nggak, kalau bagi saya ini nggak lulus gitu. Gitu. Karena footnote ini campur gitu ya. Kalau saya yang jadi seandainya saya jadi pembimbingnya nih, saya nggak ini, saya nggak ini nih ya, nggak saya direvisi ulang terus gitu. Tuh. Karena dibilang nggak boleh campur ya antara footnote style sama body note style gitu. Itu ya, jelaskan ya untuk ininya. Karena saya ini ya apa dari strict ya, sangat strict sekali di deskripsi. Ini juga sama kan, Sari ini nggak ada ya. Ini campur ya dia di body note semua gitu kan. Ya di sini belum ada footnote sama sekali ya, gitu. Makanya patut dipertanyakan ya. Saya sih ketawa apa senyum aja gitu kan. Kalau bagi pendapat saya sendiri ya saya senyumin aja gitu untuk orang yang kok bisa gitu kan skripsi campur kayak gini gitu kan di apa lulus lulus gitu untuk skripsinya gitu kan dan udah disahkan eh, apa gelarnya gitu kan. Padahal dia melanggar konsistensi ya untuk footnote-nya gitu.
Saya ketawa aja. Oh pas dilihat, oh malum lah, ini gitu kan, dosennya aja begitu gitu kan, kok bisa. Saya sih nggak ngeliat ininya ya, saya hanya ngelihat dosennya, kalau dosennya ini ya apa, ngelulusin gitu aja gitu, ya udah gitu kan. Gitu. Berarti ya udah ketahuan ya untuk uh, kualitasnya ya gitu ya. Kualitas dari yang menilainya seperti apa gitu kan. Dan itu ya mungkin ya turun temurun ya. Kamu bisa, kalau kamu bisa memperbaiki diri sendiri ya, ya lebih bagus ya gitu. Karena ya untuk karena ya untuk mengubah sistem ya dari kamu sendiri juga gitu untuk ininya, dimulainya gitu ya. Boleh ya berdebat dengan dosen asal ini ya, asal ada apa kan ya, punya referensi yang valid gitu. Ya, tapi yang pasti kamu tanya dulu ya untuk setiap ini ya, setiap prodi masing-masing nih ada footnote-nya di bagian body apa bagian di footnote-nya gitu. Ya, ini juga ada untuk ininya ya, YouTube-nya atau yang lain gitu kan. Ya, sampai sini ada terus juga ada ini ya, ada penggunaan hibit sama offset ya. Ini panjang ya untuk ya, ya kita lihat dulu ya untuk ini ya, observasi ini ya Pak di. Ya, kalau misalnya ini ya, hibit itu ya halamannya sama, ya kan misalnya di karena dia ini ya, kutipannya sama gitu ya, makanya di ibit ya. Ya, terus kalau yang kedua, ini juga sama ya, halamannya berbeda, berarti tinggal ditambahkan ya halamannya berbeda, halaman 26 gitu ya. Terus kalau untuk objek itu, yang OP cheat ini, dia ini ya, pertama nih, Gori Keraf, ya kan, kemudian ini ada Sabarti, ya kan. Nah, ketika ada ngambil lagi untuk ke footnote-nya, dia langsung aja tulis ke sini objek, jadi nggak usah ditulis argumen dan narasi ya, ya ininya. Ini nggak usah ditulis lagi karena udah terwakilkan dengan offset ini tadi. Itu ya halaman 30 misalnya gitu. Ya. Terus kalau misalnya halamannya sama ya nggak usah ditulis halamannya ya, nggak usah ditulis halamannya. Terus apa lagi? Uh, ini Chicago biasanya nggak ini ya, nggak apa nggak ini ya, di skip aja. Itu ya. Oh ini ada lagi ya tentang
Ya, ini ada lagi gitu kan tentang logsit ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, mandi? Enggak pulang kamu enggak. Oh. Ah, iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah ini panjang ya. Saya belum belum apa? Enggak ini ya. Kayaknya belum pernah saya pakai Lockseed ya. Gitu. Paling di ini ya pakai offset itu. Ya, digunakan ketika sumber yang sama diselingi sumber lain gitu kan. Tapi ini bedanya apa ya gitu ya. Sumber sama, halaman sama, ini sumber sama, halaman sama gitu. Ya. Paling yang ini ada logsit ya, karena halamannya sama gitu kan. Logsit sama offset gitu. Location citation kepanjangan itu ya. Ya, ini karena pakai masih free ya. Jadi ya begitu muncul di itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kah? Halo? Untuk preference bagian footnote belum masuk ke ini ya. Ini masih pendahuluan di preferensi belum ke daftar pustaka atau ke yang lain.